Jadi, Lita yang sudah makan makanan itu sampai habis. Lita meninggal dunia karena kecelakaan. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 9 malam. Tanpa terasa aku udah up 9 kisah horor nyata, karena aku tuh lagi semangat-semangatnya bikin video untuk menemani kalian semua di rumah. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist ya guys ya, judulnya kisah-kisah nyata. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku akan membawakan 2 cerita lagi. Yang pertama aku akan bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Anissa selama dia tinggal di kosan angker. Dan yang kedua aku akan cerita tentang Ruri yang hampir saja dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Pasti penasaran kan gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu ducot, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada tahun 2019 lalu, Anissa ini mencari kosan via online. Dapati kosan yang lokasinya dekat dengan kampus Anissa. Langsunglah nih si Anissa menuju lokasi kosan, dan tanpa babi bu bebo lagi, Anissa langsung menemui penjaga dan membayar uang sewa. Tanpa ngecek dulu nih keadaan kosannya tuh kayak gimana. Nah, Anissa ini menempati kamar nomor 2. Kebetulan semua barang-barang di kosan itu tuh masih barang-barang peninggalan penghuni yang lama. Nah, si Anissa ini langsunglah nih bersih-bersih, beres-beres barang. Dan Anissa ini sempat ketiduran hingga jam 11 malam. Tiba-tiba Anissa ini mendengar ada suara kayu, suara kayak krek gitu. Nah, dari tempat tidurnya si Anissa. Nah, Anissa ini langsung cek kan ke atas dan nggak ada siapa-siapa. Dan FYI guys, tempat tidur Anissa itu bertingkat gitu, tempat tidur lama soalnya. Tapi udahlah, nggak dihiraukan lagi sama si Anissa ini. Akhirnya Anissa pergilah keluar untuk beli makanan. Nah, di jalan Anissa ini bertemu dengan ibu-ibu nih. Lanjutlah mereka ngobrol kan. Pasti sela-sela obrolan si ibu ini bilang, "Kok kamu berani sih tinggal di kosan itu? Kosan itu kan udah lama kosong." Tapi si Anissa cuman jawab dengan tersenyum aja nih. Nah, kelar beli makanan, si Anissa ini langsung pulang dan dia langsung makan. Nah, selama si Anissa ini makan, kipas angin di kosan Anissa ini mati nyala sendiri gitu. Anissa mikirnya mungkin kipasnya rusak, ya udahlah dimatikannya nih sama si Anissa. Lanjutlah dia pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Nah, di sela-sela itu Anissa ngerasa seperti ada yang memperhatikan dia gitu. Anissa buru-buru lah nih pergi ke kamar dan lanjut untuk tidur. Nah, pas mau tidur ini tiba-tiba kipas angin Anissa ini nyala sendiri. Padahal tadi udah dimatiin kan itu kipas angin. Gak mungkin kipas angin ini bisa nyala sendiri. Coba. Besoknya Anissa ini pergi ke kamar tetangganya nih, tetangga kosan si Anissa ini, sebut aja namanya Sinta dan Dewi. Sinta juga bercerita kalau dia itu pernah juga diganggu. Sinta ini melihat ada seseorang yang sedang tidur di kasurnya. Sinta mikir itu Dewi kan, tapi ternyata bukan guys. Nah, Dewi pun pernah merasakan hal yang serupa dan dia melihat seseorang sedang duduk di ruang tamu sambil menunduk. Nah, mendengar itu Anissa langsung memutuskan untuk pindah kosan. Setelah keluar dari kosan angker itu, Anissa mengetahui bahwa penghuni kosan sebelumnya meninggal karena bunuh diri. Perempuan itu hamil dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Bahkan keluarganya pun tidak mengakui dia lagi. Akhirnya perempuan ini putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri di kamar nomor 2 itu. Bahkan
bahkan barang-barangnya tuh masih ada karena pihak keluarganya tidak pernah datang setelah kejadian itu, guys. Itu dia kisah horor yang dialami Anissa selama dia kos di kosan angker. Nah, next ada kisah dari Ruri. Jadi Ruri ini memiliki sepupu bernama Devi. Nah, Devi ini bukan dari keluarga kaya, guys. Bahkan ayahnya Devi ini sering berhutang ke sana kemari dan hanya tinggal di rumah kontrakan. Nah, saat Devi kuliah, Devi ini selalu mencari laki-laki kaya supaya hidupnya bisa enak gitu. Namun sayangnya Devi ini dihamili lelaki tersebut dan akhirnya ditinggal begitu saja. Nah, singkat cerita nih, akhirnya Devi menikah dengan Ari, dan Ari ini adalah tim leader dari tempat Devi bekerja. Devi dan Ruri ini satu kantor, guys. Mereka bekerja sebagai sales motor. Awalnya tuh nggak ada yang aneh nih sama kehidupan mereka. Hingga suatu hari Ari, si suaminya Devi ini menghilang selama 6 bulan. Para tetangga ini otomatis nanya dong, suami kamu kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Gitu kan. Namun si Devi ini hanya menjawab, iya nih, suami saya keluar kota, dia ada tugas, kayak gitu-gitu. Nah, setelah 6 bulan, suaminya Devi ini tiba-tiba pulang membawa mobil. Nah, Ruri yang melihat itu heran kan, kok bisa ya Ari mendapatkan uang sebanyak itu dengan waktu yang singkat. Nah, tak lama dari itu, anak Devi ini tiba-tiba meninggal. Semua orang tuh tampak sedih ya kan, kecuali Ari. Ari ini tampak biasa aja anaknya meninggal gitu. Dan anehnya anak ini malah dimakamkan di tempat yang jauh. Karena jauh itulah ya, orang-orang nggak ada yang ikut mengantar jenazah. Dan satu hal lagi nih, Devi dan Ari tidak mau mengadakan tahlilan untuk anaknya. Belum genap 40 harian anaknya meninggal nih, Devi dan Ari ini udah bisa beli mobil baru, guys. Dan Ari pun membayar semua hutang-hutang ayahnya Devi. Dan tidak berselang lama ayahnya Devi ini meninggal juga nih. Dan sama halnya seperti almarhum anaknya Devi, ayahnya pun dimakamkan di tempat yang jauh dan tidak menggelar tahlilan. Seperti biasa nih, belum genap 40 harian ayahnya, Ari dan Devi ini sudah membeli rumah baru dan dibangun lagi nih sampai 3 lantai. Singkat cerita, ternyata Devi ini hamil, guys. Tetapi janin yang dikandung Devi ini tidak bertahan lama, alias Devi ini keguguran. Namun seperti biasa, tidak ada raut kesedihan di wajah Devi dan Ari. Nah, karena Devi ini udah nggak masuk kerja selama 1 minggu, akhirnya Ruri dan Lita, temennya Devi ini, menjenguk Devi ke rumahnya. Devi ini bukannya sedih, malah dia tuh kayak memamerkan isi rumahnya nih kepada Ruri dan Lita. Tak lama, Devi ini menyuguhkan makanan kepada Ruri dan Lita. Ruri yang terbiasa membaca doa sebelum makan merasa aneh nih. Kenapa rasa makanan ini pahit dan hambar gitu. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba Ruri ini pingsan dan bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit. Pihak dokter pun mengatakan kalau Ruri ini baik-baik saja. Setelah Ruri pulang ke rumah, Ruri ini selalu mendapat teror dari makhluk halus katanya. Ruri ini bercerita ke tetangganya kan tentang keanehan yang dia alami selama ini gitu. Sebut aja namanya nih Pak Wahyu. Pak Wahyu ini mengatakan kalau Ruri akan dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang, yaitu Devi, sepupunya sendiri. Beruntungnya Ruri ini tidak menghabiskan makanan yang disuguhkan waktu itu. Jadi si makhluk ini hanya menandai saja nih, tanpa bisa mengambil jiwa Ruri. Mendengar jawaban dari Pak Wahyu ini, otomatis ayah Ruri malah marah lah ya. Dia langsung melabrak Devi, namun dipisahkan nih sama Pak RT nih. Nah, untuk membuktikan benar atau tidaknya Ari dan Devi ini menganut pesugihan, akhirnya Pak RT dan ayah Ruri ini menggeledah seisi rumah Devi. Dan ternyata benar, Pak RT menemukan sesajen dan payung untuk orang yang sudah meninggal.
Ini Ruri sama si Devi ini udah ke gap tapi dia masih tetap nggak mau ngaku dan memilih pindah rumah karena dia udah malu banget ya sama tetangga-tetangga yang lain gitu kan. Singkat cerita, akhirnya Ruri ini dirukiah, dia merasa badannya tuh sakit semua, udah kayak digebukin satu RT gitu. Nah, setelah proses rukiah ini selesai, Ruri ini merasa badannya tuh lebih enak, lebih plong gitu rasanya. Nah, dan kalian tahu gimana kabar Lita? Jadi, Lita yang sudah makan makanan itu sampai habis, Lita meninggal dunia karena kecelakaan, guys. Semoga Lita ditempatkan di tempat terbaik, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan lupa membaca doa sebelum makan ya guys ya, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, itu dia cerita dari Anissa dan Ruri. Semoga bisa dijadikan pelajaran dari dua cerita tersebut. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Seserapi mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.